Bab 661. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Mengapa dia tidak menggunakan skill pemanggilan Knight? Anggota Overgearet menonton TV di seluruh dunia jengkel. Mereka ingin Grid memanggil para Knight-nya segera, untuk menunjukkan keagungan sebenarnya dari Raja Overgearet. Ya, Grid adalah Raja. Tidak perlu baginya untuk bertarung satu lawan satu. Bahkan, jika dia tidak bergerak sendiri, prajurit dan Knight akan mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi, Grid tidak memanfaatkan status rajanya. Memanggil Piaro saja sudah cukup. Jika Grid dikalahkan, martabat Raja Overgearet. Anggota Overgearet jengkel dan gugup. Banyak dari mereka yang mengawasi TV adalah anggota Guild Overgearet tuh. Benar sekali. Mereka yang bergabung dengan Overgearet, setelah Grid menjadi Duke. Mereka tidak terbiasa dengan karakter Grid. Duke Grid dan King Grid adalah orang-orang hebat yang khawatir dan bertindak untuk kenyamanan pasukannya. Tapi, kepribadiannya nyaris tidak tertekan. Grid adalah orang yang egois. Selain itu, ada banyak keserakahan. Trauma masa lalunya terlalu kuat. Dia selalu ingin membuktikan dirinya. Itu tidak mungkin baginya untuk memanggil para Knight, dalam pertandingan satu lawan satu yang ditonton oleh seluruh dunia. Sial, ini akan menjadi konfrontasi. Sebelum membidik Transcendent Link pada Agnus, Grid telah menukar Holy Light dengan armor ketahanan fisik seperti triple layer. Transcendent Link merilis 20 bila energi dan kekuatan masing-masing sangat bagus. Itu sudah ditampilkan beberapa kali. Jadi, Grid menilai jika orang akan berpikir itu adalah salah satu langkah istimewanya, termasuk Agnus. Grid berpikir, jika Agnus akan sangat waspada terhadap Transcendent Link, dia akan menghindarinya dan mencoba bertahan dengan perisai Mana Leak, sambil melakukan serangan balik dengan Death Knight pada saat yang sama. Tapi dia salah. Leak Agnus jauh lebih baik daripada yang ia kira. Dia melakukan serangan balik pada saat yang sama, dengan mengimbangi Transcendent Link, dengan double casting. Uhuk-uhuk. Grid dipukul dengan ledakan es yang menembus badai Transcendent Link. Dia menolak keadaan beku, dan buru-buru mengeluarkan potion. Agnus mendengus ke armor bernoda darah. Jika kamu tidak memiliki skill, maka kamu harus jujur. Bukankah kamu menggali kuburmu sendiri, dengan membuat prediksi acak? Agnus sekali lagi kecewa dengan Grid. Perilaku Grid menebak serangan Leak dan menderita damage sendiri adalah lelucon. Kamu tidak memiliki kekuatan analitis dan indera Kraugel. Hah? Sekarang, setelah aku melihatmu, Kraugel hanyalah seekor anak anjing. Dia benar-benar dipukul olehmu. Petik 2. Agnus menghentikan casting ganda Leak. Itu tidak cocok untuk pertempuran panjang, karena Agnus memiliki kecepatan casting yang cepat, tapi mana totalnya rendah. Selesaikan, Chao. Agnus memunggungi Grid. Begitu dia memerintahkan Death Knight besar bernama Chao, Chao melintas dengan cahaya ungu. Chao adalah seorang Death Knight yang dibuat dari salah satu dari 10 prajurit orc teratas. Indranya agak tumpul, tapi dia memiliki kekuatan serangan yang luar biasa. Agnus menilai, jika Chao bisa mengalahkan Grid yang sudah lelah, itu sudah cukup untuk merobek kebanggaan Grid. Dari awal, kamu mengucapkan banyak kata-kata kotor. HP Grid turun menjadi 10.000. Namun, tidak ada tanda-tanda frustrasi di wajahnya. Itu alami. Grid belum menggunakan semuanya. Frustrasi adalah untuk seseorang yang kehilangan segalanya. Dia mungkin kehilangan keabadiannya. Tapi, Grid masih memiliki banyak skill yang tersisa. Blackening. Kakiing. Ini adalah skill yang dimiliki oleh aksesori yang diberi peringkat legendaru, Rings Dark Boost. Cooldown adalah 12 jam, sedangkan durasi skill hanya 5 menit. Itu berarti, ada pembatasan penggunaan. Skill apapun dengan pembatasan besar itu, kuat. Kuang. Kekuatan iblis peledak. Kulit Grid berubah pucat dan putih matanya, menjadi hitam. Penampilan Grid seperti iblis, karena kekuatan iblis melilitnya seperti kabut. Munculnya versi Grid yang menghitam, itulah yang memberikan rasa takut dan putus asa pada musuh. Akhirnya tiba. Para komentator dan pemirsa sangat bersemangat. Kamu menjadi sedikit lebih kuat. Jadi apa? Agnus mendengus. Grid mencegat Death Knight Chao dengan agility-nya yang meningkat dan penggunaan blackening. Jiong. Pedang besar Chao menyebarkan cahaya ungu saat mengenai dada Grid. Death Knight Chao telah menyebabkan 1940 damage pada target. Apa? Mata Agnus melebar. Agnus sendiri tidak tahu itu. Itu adalah pertama kalinya, dia terkejut pada Satisfy. Dia tidak begitu terkejut, bahkan ketika dia pertama kali bertemu Kraugel. Tidak ada 2000 damage. Grid mengguncang serangan Chao sambil memajukan dan mempersempit jarak ke Agnus. Defense fisik Grid sangat mengejutkan, setelah mengenakan triple layers, Lantear's Cloak, Del. Kamu. Agnus tersenyum lagi. Dia menatap Grid dengan tatapan provokatif, dan energi terfokus pada ujung jarinya. Tapi, dia tidak bisa melepaskan energi itu. Dia tidak bisa mengayunkan tangannya. Pengendalian. Petik 2. Ada pencegah yang kuat. Agnus tidak bisa bergerak dan tanpa sadar tersentak menjauh dari Grid. Death Knight Chao buru-buru mengejar Grid dan mengayunkan pedangnya. Death Knight Chao telah menimbulkan 1670 damage pada target.
Death Knight Chao telah menyebabkan 1910 damage pada target. Death Knight Chao telah menimbulkan. Sebagai seorang orc, Chao memiliki kemampuan dasar yang lebih baik, dan skill yang lebih sedikit. Serangan dasar tanpa keterampilan serangan yang jelas tidak dapat menghentikan grid. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Cook. Agnus tertawa terbahak-bahak yang mirip dengan erangan. Peok, peok, peok. Dia merasa jahat dari mata grid, ketika dia mengabaikan Death Knight. Spektakuler. Sakak. Plus 9 failure memotong tubuh Agnus secara diagonal. Pinnacle. Anda telah menderita 35.400 damage. Mana Shield berfungsi. Anda telah berurusan dengan hilangnya HP dengan MP yang dikonsumsi. Anda telah mengambil ramuan mana kelas tinggi. Kuok. Hiok. Dia tampak gemetar dan nyaris tidak tegak, tapi Agnus berhasil mengatur napas. Dia mengkonfirmasi, jika grid menghubungkan serangan berikutnya dan tertawa lagi. Kuhahahahat. Aku tidak berharap kamu mengecewakan, karena kamu mengalahkan Kraugel. Ya, inilah sebabnya, pertarungan itu menyenangkan. Perasaan yang menakjubkan, saat berjalan di atas tali. Kesalahan sekecil apapun berarti kematian. Kegembiraan yang membuatnya melupakan kenyataan, bangkit. Feradin, aku akan menyerahkan Ares padamu. Agnus berteriak, ketika menyingkirkan Death Knight, Doom, dan Leak, Emi, menempatkan Ares di inventory. Itu untuk memiliki statistik, dominasi, cadangan. Alasannya, dia perlu memanggil pekerja super yang membutuhkan sejumlah besar magic power. Memanggil Leak, Mumut. Jejeok. Kesenjangan antara Grid dan Agnus terpecah. Kiek. Ada raungan monster dan kekuatan sihir bangkit dari ruang yang retak. Hindari itu. Seruan mendesak Braham memasuki telinga Grid, saat dia menyerang Agnus dengan Pinnacle Kill. Itu sama, ketika garam Yangban muncul, sehingga kewaspadaan Grid naik ke ekstrim. Tapi, bagaimana cara menghindari ini? Itu selama pengembangan ilmu pedang. Itu tidak mungkin untuk menghindari sihir yang muncul, dari ruang yang dibuat di depannya. Grid hanya punya satu pilihan. Tepat sebelum sihir memukulnya, dia menggunakan Pinnacle Kill untuk menyakiti Agnus. Dia hanya bertujuan untuk ini. Dia tidak tahu, apakah mereka akan mati bersama, atau apakah hanya satu dari mereka yang akan mati. Pinnacle Kill. Segera sebelum kekuatan sihir mencapai dagu Grid. Sesaat sebelum Grid memukul Agnus dengan Pinnacle Kill yang sudah jadi. Kues tersembunyi, Braham dan Mumut, telah dibuat. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Petik 2. Mata Grid dan Agnus melebar bersamaan. Itu karena, keduanya memperoleh kues yang sama dan melihat jendela pemberitahuan yang berbeda. Braham telah merasakan jiwa Mumut dan dipenuhi dengan hasrat yang membara. Dia telah mengkonsumsi fragmen jiwa dan secara paksa memohon assimilation. Anda telah menjadi satu dengan jiwa Braham. Kontrol tubuhmu telah diberikan kepada Braham. Dia telah gagal. Mengkonsumsi fragmen jiwa telah memberikan pukulan yang sangat kuat ke Braham. Jiwa Braham telah tertidur. Anda harus mengontrol assimilation secara manual. Statistik dasar Braham telah melemah. Kelasmu telah diubah menjadi Grid Magician dan statistikmu akan disesuaikan kembali. Braham memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Mumut. Kekuatan sihir Lik Mumut terputus dan dinetralkan, hingga 30%. Energi keluar dari tubuhnya. Rambut hitam memutih seputih salju, sementara mata menjadi merah seperti batu delima. Braham. Energi menghilang seolah itu sebuah kebohongan, dan Grid berjuang untuk menyesuaikan diri. Kamu dapat merasakan kebencian Mumut, yang telah merasakan jiwa Braham. Stat yang telah Anda tekan dengan hati yang menentang, untuk sementara dibebaskan. Level Lik Mumut meningkat menjadi 400. Kontrol Mumut dan bertarung melawan legendari Grid Magician, Braham. Beri Mumut gelar legenda baru. Jika Anda mengalahkan Braham dan menyelesaikan dendam Mumut, Mumut yang akan datang akan menjadi pelayan setiamu. Kihahahahat. Agnus bersenang-senang terlalu banyak. Bab 662. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Kiak. Itu bukan jeritan. Mereka berteriak kegembiraan dari wanita, yang menyaksikan konfrontasi antara Grid dan Agnus. Itu karena, penampilan menyihir dari Grid berambut putih. Seolah seluruh kerangkanya telah berubah, Grid memiliki garis yang lebih tipis dan menjadi tampat. Penampilan ramping dan penampilan eye-catching dari Baraham muda, memicu naluri pelindung wanita. Nama. Braham Eswal, Grid. Kelas. Grid Magician. Umur. 3. Titel. Pemilik pengetahuan hebat. Gender. Laki-laki. Level. 400 koreksi. Health. 100.000 per 100.000 koreksi. Mana. 200.000 per 200.000 koreksi. Strength. 158. Stamina. 1.400. Agility. 601. Intelligent. 7.000 plus 2.100. Skill. Beginner Bow Mastery. F. Beginner Skill Blacksmith. F.
Beginner Weapon Mastery. C. Metode Daluka. A+. Mata Pandai. S. Pesona Luar Biasa. S. Metode Lantier. SS. Silsilah Terkenal dan Legendaris. SS. Titel, Pemilik Pengetahuan Hebat. Asteris intelektual terbaik saat ini. Kebenaran belum dipelajari, jadi dia masih keras kepala. Pengejaran pengetahuan ini sangat kuat, terkadang bertindak sebagai racun. Asteris intelligence akan naik 35%. Asteris ada kemungkinan rendah untuk berlari liar. Titel, Seseorang yang menjadi legenda. Titik. Asteris dalam daging manusia ini, kekuatan penuh Braham Eswal tidak dapat ditarik keluar. Sebagian besar statistiknya disegel. Asteris jiwa Braham kaget dan tertidur. Anda memiliki kendali atas tubuhmu. Statistik telah disegel ke tingkat yang lebih besar. Pada titik ini, dia hanya troll. Itu adalah insiden besar kedua yang disebabkan oleh Braham. Braham telah menyebabkan kekalahannya, saat konfrontasinya dengan Kraugel. Sekarang, terjadi lagi. Pada saat genting ketika sebuah kues secara paksa dilakukan, dia tertidur. Dia ingin bercanda dengan semua orang. Goyang-goyang. Grid menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengeluh. Kepala Grid berputar, saat dia mengamankan jarak aman dari Agnus dan mengkonfirmasi jendela statusnya. Level 400, 9.000 inteligen, 100.000 HP dan 200.000 mana. Itu bukan level yang bisa dipahami oleh player biasa. Itu seperti, ketika tubuhnya disesuaikan untuk quest selama pengalaman assimilation pertamanya dengan Braham. Lalu, bisakah aku mengalahkan Agnus dalam satu serangan? Pikiran ini menyapu pikiran Grid. Tidak, itu tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Grid menghadapi kenyataan. Agnus memiliki leak, Mumut. Selain itu, subjek dari quest ini adalah Mumut. Grid berharap jika statistik Mumut akan diperbaiki oleh quest. Spesifikasiku saat ini, sangat mungkin bertepatan dengan Mumut. Agnus mungkin memiliki quest yang sama dengan Grid. Ya, kondisi keduanya akan sebanding. Lalu, ada masalah serius. Agnus memiliki banyak pengalaman mengendalikan Mumut. Di sisi lain, aku sendiri. Petik 1. Grid tidak memiliki pengalaman mengendalikan status assimilation. Itu karena kontrol tubuhnya diteruskan ke Braham, setiap kali assimilation digunakan. Grid dipaksa untuk menonton Braham yang berasimilasi dari sudut pandang pihak ketiga. Jadi, assimilation adalah keadaan yang asing baginya. Dan yang pertama, Blacksmith dan Swordsman. Dia bukan mage. Bisakah aku menangani kelas mage dengan baik? Seiring dengan para assassins, seorang mage dianggap sebagai salah satu kelas yang paling sulit. Butuh banyak akal, untuk dapat menggunakan sihir dengan kecepatan casting yang berbeda, pada waktu yang tepat. Itu adalah kelas yang buruk untuk Grid bodoh, yang hanya pandai dalam hal fisik. Mendesah. Grid menggelengkan kepalanya. Dia berusaha menekan ketegangan dan kecemasan. Quest tiba-tiba muncul, menciptakan jeda dalam pertempuran. Dia harus tetap tenang. Saat Grid berusaha menenangkan pikirannya. Melelahkan. Ada suara dan isi quest muncul. Braham dan Mumut. Quest tersembunyi. Braham cemburu pada Mumut. Dia tidak bisa mentolerir seorang murid yang memiliki lebih banyak bakat daripada dirinya sendiri. Dia mulai mengabaikan Mumut dan bahkan mengambil prestasinya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk membunuh Mumut. Itu adalah penilaian bodoh yang muncul dari gagasan jika dia harus memerintah sebagai makhluk tertinggi di bumi. Tapi, Braham tidak membahayakan Mumut. Tidak, dia tidak bisa membahayakan Mumut. Braham telah hidup sebagai manusia, selama ratusan tahun. Braham membangkitkan emosi tanpa menyadarinya. Suatu hari, Mumut menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan meninggalkan Braham. Setelah sekian lama, Braham menemukannya lagi. Ada penjelasan singkat. Itu diikuti oleh satu video. Bahkan ketika kamu berpaling dariku. Aku tidak menyalahkanmu, ketika kamu mengganggu prestasiku dan menghapus namaku dari dunia. Kota bawah Laut Siren. Dua pria berdiri saling berhadapan dengan latar belakang gelap dan misterius. Mereka adalah Braham dan Mumut. Vampir Braham masih muda dan cantik, sementara Mumut yang kurus tampak seperti kehilangan vitalitasnya. Uhuk-uhuk. Dia batuk darah setiap kali berbicara, tapi dia tidak berhenti berbicara. Aku menyesal, kamu menderita dari obsesi yang begitu mengerikan, sehingga kamu akan menjadi takut pada muridmu. Aku mengasihanimu dan tidak bisa menyalahkanmu. Petik 2. Tapi sekarang, aku membencimu. Mengubahku menjadi lik. Apakah kamu ingin, aku melayanimu bahkan setelah aku mati? Aku tidak akan bisa istirahat. Air mata jatuh dari mata Mumut. Matanya dipenuhi dengan kebencian, saat dia berkata dengan dingin. Lagi pula, bukankah hidup dimaksudkan untuk mati? Akan lebih baik bagiku, untuk menghilang secara alami, daripada menjadi lik. Hati Grid menyengat, saat dia menonton video. Dia bisa merasakan perasaan Braham. Sebenarnya, aku ingin menyelamatkanmu. Aku merasa kasihan untukmu. Aku ingin langit melihat bakatmu, bahkan jika kamu mati. Benar sekali. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini.
Braham merasa bersalah karena cemburu pada Mumut, dan menghancurkan hidupnya. Dia merindukan Mumut, satu-satunya orang di dunia yang percaya dan mengikutinya. Braham ingin menebus dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi, Mumut akan mati pada usia, yang bahkan belum lebih dari 30 tahun. Dia ingin menjadikan Mumut lik dan meningkatkan reputasi Mumut di dunia. Tapi, kebanggaan Braham terlalu tinggi, untuk berbicara dalam hatinya. Dia pikir, dia tidak memenuhi syarat untuk bersimpati dengan Mumut. Pertama, gagasan membuat Mumut menjadi lik tidaklah normal. Karena keinginannya sendiri, dia membunuh kerabatnya dan diusir dari dunia vampir, sebagai hasilnya. Dia adalah keberadaan bengkok yang tidak bisa dipahami oleh vampir atau manusia. Kamu yang terburuk bahkan sampai akhir. Dengan sedikit kekuatan sihir yang tersisa, aku akan membunuhmu. Batuk, batuk. Petik 2. Kamu tidak punya banyak waktu lagi. Terima kehormatan menjadi seorang lik. Saat Pakma menyelesaikan Vessel of Soul, aku akan merebut kembali keabadianku, dan kamu akan berada di sisiku. Kamu akan dipuji oleh semua orang, bahkan jika kamu mati. Jangan. Kamu tidak memiliki hak veto. Pada hari kamu mati, aku akan mengeluarkan tubuhmu dari kuburnya, dan membangkitkanmu sebagai makhluk abadi. Itu adalah akhir dari video. Tidak perlu berbicara tentang apa yang terjadi sesudahnya. Mumut saat ini adalah lik. Ini adalah bukti jika Braham membuat keputusan. Ada masalah. Agnus mencuri lik Mumut. Itu juga di depan anggota Overgearet yang menonton. Tak lama setelah Grid bertarung dengan Elphinstone di kota vampir. Betapa busuknya. Grid hanya tahu tentang apa yang terjadi antara Agnus dan Braham, setelah Euphemina mendapat kues untuk membebaskan jiwa Mumut. Dia merasakan ketidaknyamanan dan bertanya pada Braham yang tidur. Braham, apa yang ingin kamu katakan pada Mumut sekarang? Yah, Grid tidak butuh jawaban. Grid sudah tahu hati Braham. Jelas, kamu ingin meminta maaf kepada Mumut, setelah terlambat menyadari betapa salahnya dirimu. Benar. Tentu saja, tidak masuk akal untuk meminta maaf sekarang. Mumut sudah merasakan banyak sekali rasa sakit, yang tidak dapat dipulihkan. Mumut tidak perlu merasakan pengampunan, setelah permintaan maaf Braham. Bahkan, jika dia benar-benar memaafkan, rasa sakit yang dialami Mumut tidak akan terhapus. Braham juga tahu ini. Grid melihat kembali ke arti kamus assimilation. Berbagai hal menjadi serupa satu sama lain. Ya, Grid dan Braham berbeda. Tapi, mereka saling membaca pikiran dan perasaan masing-masing, selama proses assimilation, dan berubah sedikit demi sedikit. Berkat Grid, Braham sekarang mengerti manusia. Apakah Mumut menerima permintaan maafnya atau tidak? Braham masih berpikir, dia harus meminta maaf kepada Mumut. Jelas itu adalah tanggung jawab orang yang melakukan dosa. Ya, itu laki-laki. Grid mengingat Lee Junho, yang biasa menyiksanya di masa-masa sekolahnya. Bagaimana jika Lee Junho datang kepadanya dan meminta maaf atas kesalahan masa lalu? Rasa sakit di masa lalu tidak akan hilang, tapi mungkin sedikit terselesaikan. Kegelapan di hatinya bisa terangkat. Aku akan mencobanya. Itu bukan untuk Braham. Itu untuk kuesnya dan demi korban, Mumut. Aku harus menang. Dia dengan tegas mengambil keputusan. Kemudian, dia memeriksa daftar mantra yang bisa ia gunakan sekarang. Di sisi lain, Agnus. Kukukuk. Ya, Mumut, kamu juga bodoh. Agnus tertawa, ketika dia memverifikasi isi kues dari posisi Mumun. Tawa itu memiliki perasaan yang berbeda dari biasanya. Tawa Agnus dipenuhi dengan kemarahan yang mengerikan. Si bodoh, bodoh. Dia bodoh. Korban bodoh. Agnus membenci yang lemah dan korban. Dia teringat akan dirinya sendiri di masa lalu. Agnus meraih tengkorak Mumut dengan tangan tipis dan berbisik. Korban hanya punya dua pilihan. Pergi atau balas dendam. Lupakan semuanya dan hidup saja. Itu bukanlah hidup. Jika mereka mengabaikan masa lalu, mereka tidak bisa bergerak maju. Tubuh dan jiwa mereka dirampas. Bunuh Mumut. Membersihkan masa lalu dan melepaskan diri dari itu. Kali ini, kami akan menginjak-injak mereka. Sah. Kekuatan sihir Lik Mumut meledak. Itu adalah konsep baru sihir yang mengandung 7 atribut. Agnus bertekad untuk menang dari awal, menggunakan sihir berperingkat tertinggi yang tersedia untuk level 400 Mumut. Lalu, bagaimana dengan Grid? Fireball, Dark Cutter. Petik 2 tanda tanya petik 2. Hanya menggunakan sihir level terendah. Agnus bingung dengan respon Grid yang tidak biasa. Puah. Sebelum sihir itu selesai, Mumut dipukul oleh api dan pisau hitam. Fireball dan Dark Cutter menembus mana Shield League. Apa? Agnus merasa panik. Dia tidak mengerti situasinya, ketika Grid melihat ke belial staff. Ini adalah item yang di peringkat mid, bajingan. Intelligence meningkat 30%. Kecepatan casting sihir naik 30%. Dia bisa melemparkan 3 jenis sihir secara bersamaan. Namun, kecakapan dibutuhkan. Ketika api dan dark magic dilemparkan secara bersamaan, kekuatan sihir masing-masing meningkat sebesar 200%. Kesempatan sihir kritis meningkat sebesar 20%. Magic critical damage meningkat 150%, del. Ini adalah belial staff. Agnus hanya memburu Grid Demon yang lemah,
dan tidak tahu tentang kekuatan dan tingkat item yang di peringkat mid. Bab 633. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Mana Shield level 6. Ketika diserang, mana dikonsumsi bukan HP. Namun, hanya 68% pertahanan dan sihir yang tersedia. Saat menggunakan mantra, fungsi mana shield tidak sempurna. Selama casting sihir, mana shield akan ditembus, jika lebih dari 30.000 damage terjadi. Asteris dapat dinyalakan, dimatikan tanpa waktu cooldown. Ini adalah spesifikasi mana shield 400 tingkat Mumut. Selain itu, Mumut adalah seorang Lik yang memiliki kekuatan sihir hampir tak terbatas. Jadi, mana yang mendekati 500.000. Ada sesuatu yang lain. Pengetahuan Mumut. Meningkatkan kecepatan casting sihir sebesar 15% dan tingkat generasi mana sebesar 30%. Mumut juga memiliki keterampilan dasar seperti ini. Itu cukup untuk meyakinkan Agnus, agar Mumut menggunakan sihir tingkat tinggi dari awal pertempuran. Ya, Agnus menafsirkan Mumut yang sekarang, sebagai makhluk yang tak terkalahkan. Mumut akan membutuhkan waktu 5-7 detik untuk mengucapkan mantra tingkat tinggi, dan Agnus berpikir Mumut akan mampu menahan serangan apapun selama waktu itu. Tapi hasilnya, kecepatan casting grid dari sihir level terendah, 3 kali lebih cepat dari Mumut dan kekuatannya cukup untuk menembus mana shield. Lik Mumut telah menderita 37.300 damage. Lik Mumut telah kehilangan 30.000 mana. Lik Mumut telah menderita 7.300 damage. Mumut benar-benar menerima damage seperti ini dari Fireball dan Dark Cutter. Intelligence Mumut saat ini mencapai 10.000. Resistensi sihir Mumut cukup tinggi, untuk menyerap sebagian besar damage dari mage peringkat 1. Tapi di depan sihir grid, resistensi sihir Mumut tidak berguna. Mata Agnus berputar, sebelum dia tertawa. Ini adalah kekuatan Braham. Aku harus mengakuinya. Agnus akhirnya menaikkan peringkatnya dari grid. Ini adalah player pertama yang memperoleh kelas legendaris Pakmas Descendants dan kemudian kekuatan Braham. Agnus memutuskan jika, kemajuan pencarian, grid, akan menjadi unik. Jika Kraugel jenius dalam pertempuran, Grid memiliki bakat untuk memahami dan menggunakan pandangan dunia dan cerita game ini. Kebenarannya sangat berbeda, tapi Agnus terpaksa melebih-lebihkan Grid. Itu karena, dia hanya bisa menafsirkan keberadaan seseorang, yang bisa menggunakan kekuatan dua legenda sebagai player cheat. Agnus bergetar dengan sensasi. Senyumnya melengkung dari telinga ke telinga, saat Grid berbicara. Ini adalah item yang di peringkat mid, bajingan. Item. Kwaang. Grid sekali lagi melemparkan Fireball. Sebelum Lik Mumut menyelesaikan casting sihir unik S-Class, Grid sudah menggunakan mantra ketiganya. Tentu saja, dari sudut pandang akal sehat, Fireball berperingkat terendah, tidak akan mengancam Mumut. Mustahil untuk melewati mana shield Lik dengan sihir berperingkat terendah. Tapi, kekuatan destruktif Grid Fireball begitu tak masuk akal, sehingga Agnus gugup. Apakah Fireball yang memberikan setidaknya 20.000 damage datang lagi? Damage yang diderita ketika Fireball dan Dark Cutter mencapai pada saat yang sama melebihi 37.000. Agnus berpikir, jika dia akan menderita 20.000 damage dari Fireball sendirian. Piong. Lik Mumut telah menderita 8.800 damage. Lik Mumut telah kehilangan 8.800 mana. Hah? Kekuatan Fireball jauh lebih lemah dari sebelumnya. Apakah mantra pertama adalah Crit Hit? Agnus mendapatkan kembali alasannya, dan berdiri di depan Mumut. Itu untuk melindungi Mumut, sementara casting mantra selesai. Di sisi lain, Grid menderita. Casting ganda Fireball dan Dark Cutter telah gagal. Betapa busuknya. Staf Belial memiliki opsi penipuan yang memungkinkan triple casting. Tapi, itu adalah opsi yang hanya bisa digunakan, jika didukung oleh kemahiran. Untuk Grid, itu benar-benar mustahil untuk melakukan triple casting. Casting ganda, petik 1. Dia harus memanggil Fireball dengan mulutnya, dan Dark Cutter di benaknya, yang sulit baginya. Pertama kali dia berhasil adalah murni. Sebuah kebetulan. Aku harus menangkap 100 orang yang lewat, dan meminta mereka mencobanya. Mungkin semua 100 dari 100 akan gagal. Kesulitan casting ganda adalah tinggi. Haruskah aku menggunakan sihir tingkat tinggi? Grid saat ini memakai hampir semua barang-barangnya yang sudah lewat. Ada gelang Nebrius yang meningkatkan intelijens pemakainya sebesar 30 dan mempersingkat waktu casting magic sebesar 20%. Anting Dark Bass meningkatkan intelijens pemakai sebesar 15%. Ring of Absurdity meningkatkan tingkat generasi mana pemakai 2 kali lipat dan mengurangi sumber daya yang dikonsumsi oleh sihir dan skill, hingga setengahnya. Malakus Cloak meningkatkan intelijens pemakainya hingga 200, dan mengeluarkan bau darah. Holy Light Crown meningkatkan intelijens sebesar 300, dan dignity 200. Ada juga Staff Belial. Untuk mengambil keuntungan penuh dari kekuatan mage, Grid mengeluarkan semua produk yang efektif. Selain itu, ada puluhan mantra sihir yang bisa digunakan pada level 400. Benar sekali. Kemampuan Grid saat ini tidak kalah dibandingkan dengan Lik Mumut. Dia bahkan mungkin ada di depan.
Alasan mengapa Grid hanya menggunakan mantra level terendah adalah untuk efisiensi. Mantra dasar menyukai Magic Missile, Fireball, dan Dark Cutter hanya butuh 1 atau 2 detik untuk dilemparkan, sementara waktu casting meningkat ketika Grade naik. Terlalu berisiko untuk mengucapkan mantra panjang, ketika aku tidak terbiasa dengan sihir. Setiap mantra memiliki atribut antagonistik. Tidak hanya mantra serangan sederhana, tapi yang menunjukkan semua jenis fungsi. Peluang untuk dilawan sangat tinggi, karena pemanfaatannya tidak terbatas. Itu berarti, jika pertempuran yang melibatkan sihir adalah perang psikologis. Satu-satunya sihir yang digunakan Grid adalah Magic Missile, Fly, dan Alarm. Bisakah Grid yang tidak cerdas bertarung secara efisien, menggunakan berbagai mantra secara real-time? Itu tidak mungkin. Lawannya adalah Agnus. Dia memiliki League yang terampil dalam menggunakan sihir. Sangat mungkin, jika Grid akan dikalahkan dalam perang psikologis dengannya. Begitu. Grid berencana untuk mengambil keuntungan dari opsi Staff Belial, di mana damage tambahan akan diberikan, jika dia menggunakan sihir api dan Dark Magic pada saat yang sama. Dia ingin menghindari perang psikologis, dengan hanya menggunakan sihir tingkat terendah, yang dekat dengan sihir langsung. Itu untuk mendorong League Mumut. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Fireball. Dark Cutter. Fire. Ball. Dark. Terkutuk. Itu benar-benar sulit untuk melemparkan Fireball dan Dark Cutter pada saat yang bersamaan. Dia yakin, jika casting ganda bukan area untuk layar. Inilah sebabnya, titile seorang Grid Mage akan menjadi milik eksklusif NPC. Pepeng. Peng. Fireball dan Dark Cutter dikerahkan secara terpisah untuk menyerang Mumut. Kekuatannya sangat lemah, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan ketika dilemparkan pada saat yang sama. Ini berarti, itu tidak bisa menembus Mana Shield. Kegugupan Grid mencapai puncaknya. Kiaah. Di bawah perlindungan Agnus dan Mana Shield, League Mumut menyelesaikan casting sihirnya. Kekuatan sihir meledak dan menuju Grid. God Hand. Grid memanggil, tapi dia telah menjadi Grid Magician berkat Assimilation. God Hand adalah item khusus dari Pakmas Descendants. Dan itu tidak menanggapi panggilan Grid. Pada akhirnya, Grid harus menanggung serangan Mumut dengan kekuatannya sendiri. Apa yang harus aku hentikan? Mumut melemparkan sihir yang belum pernah dilihat Grid sebelumnya. Kekuatan dan efeknya tidak dapat diprediksi. Tapi, itu jelas sihir kelas atas jika perlu waktu 8 detik untuk dilemparkan. Aku harus menghentikannya tanpa syarat. Grid dengan cepat mengeluarkan sesuatu dari daftar sihir yang telah ia periksa sebelumnya. Daftar sihir pertahanan. Di antara mereka, ada mantra yang memberikan perlawanan sihir yang ekstrim. Perisai anti-sihir. Meningkatkan magic resistance sebesar 50% selama 10 detik. Menahan satu serangan sihir. Cuaak. Tirai transparan berwarna merah muda melilit tubuh Grid. Jijiong. Seperti komet, kilatan cahaya bercahaya menghantam tirai merah muda. Kemudian, tirai merah muda hancur. Flash prismatik yang membual 7 warna sekarang hanya memiliki 6 warna. Rasa dingin merambat ke tulang punggung Grid. Sihir multi-magic. Prisma yang berkedip. Itu tampak seperti satu mantra, tapi sebenarnya 7 jenis mantra yang dipisahkan oleh 7 atribut. Kuak-kuak-kuak-kuang. Sihir Mumut terbang melalui perisai anti-sihir dan meledak saat bertabrakan dengan dada Grid. Ledakan itu begitu besar, sehingga tanah tempat Grid berdiri menghilang, seperti dihantam oleh meteorit. Petik 2. G. Grid. Melalui debu yang dihasilkan oleh ledakan, mereka bisa melihat siluet Grid yang berjuang. Dia dibakar, dibekukan, ditutupi dengan tanah, ditiup angin, ditusuk oleh kilat. Grid menerima berbagai jenis damage sekaligus. Itu adalah adegan yang menyebabkan benjolan angsa. League Mumut. Mereka yang tahu tentang dia dan mereka yang pertama kali tahu tentang dia hari ini. Semua orang senang. Ini adalah sihir Mumut. Itu sudah cukup untuk menimbulkan keheningan di medan perang yang kacau. Kukuk. Berapa lama waktu berlalu? Baik pemirsa dan mereka yang berada di medan perang meramalkan kematian Grid, karena keheningan berlangsung sejenak atau mungkin selamanya. Tawa seseorang yang tidak menyenangkan, memecah kesunyian. Itu adalah tawa Agnus. Kuhahahahat. Oke, bagus sekali. Hahahahat. Agnus mencari kesenangan saat itu. Dia ingin melupakan kenyataan mengerikan, dengan menerima rangsangan baru. Misalnya, pertemuan hari ini dengan Grid adalah yang terbaik. Kamu memiliki jiwa Braham. Itu akan menjadi batu loncatan untuk pertumbuhan Mumut. Kukuk. Grid, lebih. Melompat lebih jauh. Beri aku lebih banyak. Petik 2. Mengintip. Pepeng. League Mumut mengarahkan mantra ke siluet Grid di debu. Sebagian besar penonton melihat aksi ini sebagai tembakan pembunuhan. Itu karena, kekuatan yang digunakan Mumut sebelumnya terlalu kuat bagi Grid, untuk pulih dengan cepat. Pada saat itu. Petik 2. Kenapa aku tidak memikirkan ini lebih cepat? Badai disebabkan oleh akibat sihir Mumut. Penampilan Grid yang terluka, terungkap. Di atas bahu kirinya, 10 Fireball berbaris sementara ada 10 bilah hitam di bahu kanannya. Itu seperti sayap api dan kegelapan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Para penonton, anggota Ares, anggota Overgearet,
dan Agnus tidak mengerti arti dari penampilan Grid. Tapi, Lik Mumut menyentak. Dia sedang belajar. Di antara sihir yang ditingkatkan yang didefinisikan ulang Braham, itu adalah kedatangan kedua sihir alarm yang menunjukkan efisiensi paling besar. Bab 664. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Satisfy membuat grafis yang lebih berwarna daripada game atau film apapun. Efek yang terjadi setiap kali skill atau sihir digunakan, adalah indah dan glamor. Para player yang menggunakan skill dan sihir yang brilian menjadi objek kecemburuan. Sayap. Sisi kiri adalah nyala api merah dan sisi kanan adalah sayap gelap. Para penonton dan semua orang di medan perang memandang Grid berambut putih dengan sayap. Melihat seorang player dengan sayap lawan menangkap kekaguman semua orang. Kick. Agnus masih mempertahankan konsentrasinya, pada saat semua orang terpesona. Dia dengan cepat memahami situasi, dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Sihir terbang yang berisi kemampuan pengeboman. Bukan. Agnus meskipun Grid akan terbang. Itu bukan kesimpulan yang tergesa-gesa. Itu adalah kesimpulan yang rasional, karena sayap adalah alat untuk terbang di langit. Jas hujan. Kuarururuk. Agnus menggunakan keterampilan yang melekat pada Rune of Death dan puluhan perisai ajaib diciptakan di atasnya. Itu adalah sihir pertahanan anti udara terkuat. Agnus dipersiapkan untuk Grid untuk menyerang dari langit. Ini adalah kesalahan. Kuak. Petik 2. Grid tidak bisa terbang. Dia melambaikan sayapnya dengan kuat sambil berdiri di tanah. Pada saat yang sama, dia merilis garis sihir api dan sihir gelap pada Lik Mumut. Fireball dan Dark Cutter. Dia tidak pernah membayangkan jika sihir yang tampak seperti sayap sebenarnya adalah Fireball dan Gelap Cutter dengan multi penempatan. Agnus terlambat menyadari kesalahpahamannya, bergegas untuk mematikan pertahanan anti udara, dan mengangkat mayat di sekitarnya. Itu adalah upaya untuk menggunakan pelindung tubuh. Tapi, Peng. Cook. Sudah terlambat. Karena perbedaan waktu antara pelepasan sihir pertahanan anti udara, penyebaran pelindung tubuh tertunda. Kotoran. Agnus mengutuk, karena 10 pasang Fireball dan Dark Cutter nyaris berhasil melewati tubuh. Dia kehilangan ketenangannya sejenak, karena ada ledakan kuat. Kuak. Lik Mumut telah menderita 38.100 damage. Lik Mumut telah menderita 36.860 damage. Lik Mumut telah menderita 37.500 damage. Lik Mumut. Petik 2. Lik adalah puncak dari undead. Tapi ini adalah cerita, ketika itu ada sebagai objek independen. Saat itu milik player, kekuatan Lik menjadi sangat terbatas. Masalahnya bukan melemahnya statistik, tapi batas-batas sistem perintah. Selama pertarungan waktu nyata, sangat sulit bagi seorang player untuk menginstruksikan secara detail tentang tindakan tertentu, yang menghasilkan potensi yang sangat rendah bagi pekerja. Tentu saja, player dengan konsentrasi dan kecerdasan yang luar biasa, mampu memberikan perintah berkualitas tinggi kepada pekerja. Tapi, ini dalam situasi, di mana mereka dapat melakukan itu. Itu hampir tidak mungkin untuk memberikan perintah berkualitas tinggi, selama pertempuran dengan lawan yang tidak terduga. Sulit untuk merespons variabel yang terus berubah, dan celah akhirnya terungkap. Sama seperti Agnus sekarang. Aku terlalu tidak sabar. Aku harus menginstruksikan Mumut untuk bertahan. Masih terlalu dini untuk menilai jika serangan Grid akan datang dari langit. Tidak, itu kesalahan, karena terlalu percaya diri jika dia bisa melindungi Mumut dari serangan Grid. Agnus memerintahkan Mumut untuk melemparkan sihir serangan dan sebagai hasilnya, Mumut terkena sihir Grid, dan menderita cedera serius. 10 pasang Fireball dan Dark Cutter menyebabkan Mumut kehilangan 30.000 mana dan 70.000 HP dengan setiap serangan. Sekarang, Mumut memiliki 50.000 HP yang tersisa dan 170.000 mana. Sihir tingkat rendah, bisa mengerahkan kekuatan seperti itu. Itu bukan hanya kekuatan serangan yang tinggi. Itu membutuhkan kemampuan komputasi yang luar biasa, untuk menggunakan 20 mantra sihir secara bersamaan. Bahkan, jika itu adalah sihir dengan peringkat rendah. Apakah ini ciri khas Braham? Seperti Mumut, Braham memiliki gaya sihir uniknya sendiri. Tidak aneh, jika dia meningkatkan kecepatan casting sihir dan pemulihan mana. Agnus mencapai kesimpulan. Situasi ini buruk bagiku. Sihir Mumut digolongkan sebagai sihir, tingkat tinggi. Mumut adalah seorang mage pemusnah massal. Di sisi lain, Braham berpengetahuan luas. Itu mungkin baginya untuk menggunakan sihir tingkat rendah dengan kekuatan yang luar biasa, dan tidak ada penundaan di antara mantra. Itu berarti, dia terspesialisasi. Dalam pertandingan 1 lawan 1, Braham berada di depan Mumut. Peranku penting. Sekarang, Agnus hanya fokus pada pertempuran di depannya. Dia telah berhasil sepenuhnya melupakan ingatan, akan realitas yang melanda pikiran dan jiwanya. Sururuk. Saat Agnus menjadi tenang. Kamu harus tetap fokus. Seorang pria tampan dengan rambut hitam sedang menonton TV dan bersorak untuk Grid. Itu Kraugel. Harem.
Agnus memerintahkan Mumut untuk membatalkan casting sihir serangan, dan untuk memasuki mode pertahanan, dan menghindar. Dia menghindari Fireball dan Dark Cutter yang diluncurkan Grid, sambil terus mencari di tempat lain. Itu ke arah pertempuran antara White dan Regas dan Euphemina. Pada saat itu, mengintip. Agnus bergetar, ketika dia dipukul di lengan oleh Fireball. Petik 1. Ini rumit. Fireball dan Dark Cutter memiliki jalur sederhana, sebagai sihir tingkat rendah. Itu relatif mudah untuk menghindari serangan, jika dia tidak berpikir tentang serangan balik. Namun, Grid tiba-tiba menggunakan 10 pasang Fireball dan Dark Cutter secara bersamaan. Ini berarti jika Agnus sesekali diserang. Di sisi lain, Mumut benar-benar melindungi dirinya dengan mantra pertahanan. Agnus merasa lega dengan pemandangan itu dan menatap White lagi. Dia luar biasa Regas, tapi tidak bisa menangani pukulan terakhir. Itu karena mage perempuan bernama Euphemina mengganggu White, pada saat-saat penting. Tampaknya, mustahil bagi White untuk menekan mereka sendirian dalam waktu singkat. Ini tidak berguna. Agnus menarik pedangnya dan menjilatnya. Kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pisisik. Lidah Agnus mulai merusak pedang. Apa? Mata Grid bergetar, ketika dia terus menggunakan Fireball dan Dark Cutter untuk menyerang Mumut. Dia heran dengan toksisitas yang terkandung dalam Agnus, karena bilahnya terkorosi dengan jilatan lidah. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Pada saat itu, Teong. Agnus melarikan diri ke belakang. Dia meninggalkan Mumut untuk berurusan dengan Grid sendirian dan pindah ke tempat White berada. Itu berbahaya. Grid buru-buru berteriak. Dia pikir Agnus sedang mencoba menyerang Regas dan Euphemina. Tapi, Agnus tidak membidik mereka. Uok. Kuok. Pedang Agnus menusuk perut seorang wanita. Itu putih. Menyerang sisi yang sama. Semua orang terkejut, ketika wajah White berubah. Dia yang paling bingung. Apa yang sedang kamu lakukan? Agnus berbisik pada White. Terima nasibmu. Sah. Energi iblis ungu terpancar dari pedang yang terkorosi, dan mulai mengalir melalui pembuluh darah dan otot-otot White. Itu adalah pendahulu dari Death Knight Transformation. Anda telah sementara menjadikan target sebagai Death Knight. Jika target menerima sihir, mereka akan menjadi Death Knight dan spesies mereka akan berubah menjadi undead. Pada titik ini, semua statistik akan meningkat sebesar 23% dan mereka akan memiliki skill Death Aura. Namun, mereka akan menjadi sangat rentan terhadap Divine Shield dan tidak akan mendapat manfaat dari efek penyembuhan. Death Knight Transformation. Itu membuat orang yang hidup menjadi seorang Death Knight, memberi mereka kemampuan mematikan dari seorang Death Knight. Itu adalah kekuatan yang Agnus dapatkan, dari membersihkan sebuah kues tersembunyi. Itu adalah kekuatan penipuan, tapi juga berisiko. Kelemahan dari keterampilan ini adalah jika Agnus ingin menjadikanmu seorang Death Knight. Setelah durasi Death Knight Transformation berakhir, Anda akan mati dan kehilangan XP. Kotoran. Orang yang menjadi Death Knight akan menerima hukuman besar. Tidak ada yang akan menerima Death Knight Transformation, kecuali mereka memiliki kesetiaan yang besar terhadap Agnus. Agnus berbisik pada White yang ragu-ragu. Jika kamu menolak, aku akan membunuhmu. Terima dengan mudah. Ya, kukuk. Death Knight Transformation juga bisa digunakan pada mayat. Namun, jika mayat dibuat menjadi Death Knight, kemampuan itu tidak sepenuhnya diterapkan, dan Agnus harus mengendalikannya secara langsung. Itu adalah hal terbaik berikutnya. Dasar brengsek. Hadiahi aku dengan benar nanti. White tertangkap dan tidak bisa menolak Agnus. Dia dengan enggan menerima Death Knight Transformation. Kemudian, Kiaah. Piyong. Tinju White memancarkan aura ungu dan dia mengarahkannya ke Regas dan Euphemina. Regas, Euphemina. Jisuka dan Pon terkejut, saat menghadapi Black. Kekuatan White luar biasa, setelah dia berubah menjadi seorang Death Knight. Grid juga tampak dalam bahaya. Agnus tersenyum puas. Kiki, ini adalah kekuatan Necromancer. Bukankah itu benar? Death Knight Transformation adalah keterampilan satu kali dengan batas waktu. Tapi, itu tidak mengkonsumsi stat dominasi. Itu adalah satu-satunya cara untuk memiliki Death Knight dan Mumut. Karena, Mumut mengkonsumsi banyak dominasi. Agnus percaya diri. Dia akan mengikat kaki Grid dengan White, dan kemudian Mumut akan melemparkan mantra pamungkas, menghancurkan Grid dalam sekejap. Bukan hanya Agnus. Semua pemirsa mengira ini adalah kekalahan Grid. Ini akan segera berakhir. Feradin menghela nafas sambil menghadap Scott. Semua Necromancer, termasuk dirinya sendiri, telah mengerahkan kekuatan yang berlebihan untuk memblokir tentara Ares. Tentara Ares kuat dan kemungkinan akan melakukan serangan balik, jika lebih banyak waktu terus berlalu. Feradin ingin Agnus mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Aku tidak berharap Agnus menghabiskan waktu begitu lama di Grid. Apa? Medan perang yang telah seimbang selama beberapa menit, sekarang akan terbalik. Mata Feradin melebar. Sebuah bayangan dilemparkan ke medan perang, tempat puluhan ribu pasukan bertempur. Apa? Feradin dan yang lainnya di Immortal. Selain itu, semua anggota Ares meragukan mata mereka. Mereka tidak bisa memahami pemandangan pilar raksasa yang jatuh dari langit.
Gaya puncak pertanian gratis, Pounding Mortar. Petik 2 tanda tanya petik 2. Sebuah suara aneh memasuki telinga semua orang yang bingung. Kuang. Sebuah pilar jatuh dari langit. Itu adalah kekuatan besar yang menghancurkan White yang bergegas menuju grid. Petik 2. Sebuah pilar tiba-tiba jatuh dari langit. Death Knight White terbunuh dalam satu serangan. Agnus tidak bisa menutup mulutnya. Kepalanya kosong dari situasi yang tidak bisa dia mengerti. Kamu yang lebih dulu memanggil teman. Iya. Petik 2 petik 2. Grid telah melepaskan ratusan sihir sekaligus, dan kehilangan banyak mana. Seorang pria parubaya dengan bajak dan sabit tangan berdiri di samping Grid yang lelah. Namanya Piaro. Dia sekarang adalah petani legendaris yang terkenal. Kamu berani. Siapa yang berani melawan Raja Overgearet? Petik 2. Kuoh. Piaro yang ganas. Butir-butir dunia merespons kemarahannya. Piaro memicu keadaan alami, dan mempersempit jarak ke Agnus dalam sekejap. Ditakdirkan untuk binasa. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Puk. Sebuah suara memenuhi medan perang yang sunyi. Tidak. Petik 2 petik 2. Grid dan Euphemina frustrasi. Bab 665. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Aku akan meninggalkan bagianmu, jadi tolong jangan ikut campur. Itu adalah whisper yang dikirimkan Grid ke Euphemina, segera setelah Agnus memanggil Lik Mumut. Grid tidak ingin Euphemina ikut campur dalam konfrontasinya dengan Agnus. Itu karena, dia ingin menang melawan Agnus, yang dipuji sebagai yang terbaik, dan dilahirkan kembali sebagai master sejati. Euphemina diyakinkan. Dia tidak keberatan dengan kesombongan Grid yang tidak berguna, dan menghormatinya. Karena itu, dia tetap diam. Dia merasa kasihan pada Regas, tapi dia menyimpan kekuatannya dan menunggu saat dia bisa meninggalkan pertempuran dengan White. Grid akan memanggilnya setelah menunjukkan kinerja yang memuaskan melawan Agnus. Namun, rencana ini hancur. Ditakdirkan untuk binasa. Piaro muncul sebagai respons terhadap panggilan Grid. Dia mematahkan White dengan Pounding Mortar, dan kemudian menggunakan teknik terburuk. Targetnya adalah Agnus. Puk. Tidak. Kematian summoner, berarti kekalahan dari si familiar. Setelah Agnus mulai berubah menjadi abu-abu karena bajak tangan mengenai dahinya, Grid dan Euphemina merasa putus asa. Itu karena wajar bagi Mumut untuk mati, ketika Agnus meninggal. Benar sekali. Karena Piaro, Grid gagal dalam kues, Braham dan Mumut, sementara Euphemina gagal membersihkan kues, pembebasan jiwa Mumut. Sialan Piaro. Dia troll seperti Braham. Hancur. Grid meragukan matanya. Itu karena Agnus yang menutupi abu-abu, telah menghilang. Kematian dibatalkan di tengah jalan. Petik 1. Konsepnya sendiri berbeda dari pasif immunity yang dimiliki oleh legenda atau mereka yang dekat dengan legenda. Pasif immunity adalah keterampilan yang untuk sementara waktu menolak kematian, sementara Agnus telah menerima hukuman mati. Bagaimana ini mungkin? Suara sedih Agnus memasuki telinga Grid yang bingung. Kukuk. Aku tidak pernah bermimpi jika monster sebesar bos itu akan muncul. Petik 2 petik 2. Agnus mengangkat warna abu-abu dan muncul lagi. Daging dan otot tubuhnya tercabik-cabik, memperlihatkan tulang-tulangnya. Itu seperti melihat undead, menyebabkan semua orang membeku. Memanggil para knight. Kamu tidak perlu mengendalikan target yang dipanggil. Jadi, itu skill memanggil yang terbaik. Agnus menyapu rambut hijaunya yang berlumuran darah, dan keringat. Tentu saja, seseorang harus memiliki gelar bangsawan, untuk dapat memanggil knight. Tapi, dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan skill summon knight dalam pertempuran ini. Para player yang memiliki hubungan dominan dengannya, sudah terlibat dalam pertempuran dan NPC memiliki kehidupan yang terbatas. Terlalu berisiko untuk memanggil mereka melawan Grid, kuat. Intinya adalah jika knight kamu terlalu curang. Agnus menatap Piaro. NPC legendaris bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi player saat ini. Bukankah tidak seimbang, jika monster seperti itu ada sebagai milik seseorang? Orang-orang berpikir seperti ini, ketika mereka melihatku. Agnus tertawa dan mengingat skill Absolute Domination. Absolute Domination. Itu adalah keterampilan yang hanya bisa digunakan oleh kontraktor Baal, 3 kali. Dia bisa membuat target undead selamanya. Sejauh ini, Agnus hanya menggunakan dominasi absolut sekali. Itu ketika dia mengambil Lik Mumut dari Braham. Aku ingin menggunakan keterampilan ini. Bibir Agnus melengkung ke atas. Matanya dipenuhi dengan keserakahan, saat dia menatap Piaro. Di sisi lain, Piaro menatap Agnus dengan sikap bermusuhan yang sengit. Kekuatan atas kematian. Orang yang berbahaya. Kekuatan Agnus begitu tinggi, sehingga Piaro waspada terhadapnya. Piaro melihat, jika dia tidak menghabisi Agnus sekarang, Agnus suatu hari akan menyerang balik ke Grid. Aku harus membunuhmu. Taek. Piaro mengencangkan cengkeramannya pada sabit dan garunya. Lupakan hari ini. Agnus melangkah mundur. Kekuatan immortal berkumpul di dekat Agnus. Ketak. Klak-klak. Klek-klek-klek. Sebuah penghalang ribuan skeleton telah dibuat. Bahkan,
Piaro tidak bisa menerobos semua itu dan harus mengambil beberapa saat. Feradin berteriak, ketika dia menerobos pengepungan pasukan Ares. Agnus, sebelah sini. Tunggu. Grid memanggil Agnus yang mundur. Apakah kamu tidak punya malu? Apakah masuk akal bagimu, untuk melarikan diri? Bukankah itu memalukan? Malu. Agnus membeku di tempatnya. Grid mengira provokasinya akan berhasil. Sayangnya, Agnus terbiasa dengan kritik dan ejekan. Dia tidak cukup sensitif untuk menanggapi provokasi Grid. Tidak, kick. Mengepak. Agnus melepaskan jubahnya dan mengungkapkan tubuh bagian bawahnya. Itu dalam keadaan skeleton. Itu bukan pemandangan yang bagus, menyebabkan Grid tersentak dan beberapa orang merasa mual. Aku akan menunda permainan, sampai waktu berikutnya. Bagaimanapun, kues ini tidak memiliki batas waktu. Kukuk. Agnus mencoba untuk meninggalkan posisinya, tapi anggota Overgearet dan pasukan Ares tidak mau membiarkannya. Fly up. Red Phoenix bangkit dari Phoenix Bow Jishukam dan bertindak sebagai sinyal bagi pasukan Ares yang menyerang Agnus. Tapi, jas hujan, body shield, slot iklan, kamu bisa memasang iklanmu di sini. PPPPok. Fly up, diblokir oleh mantra anti udara Agnus, sementara skill lainnya dinonaktifkan oleh body shield. Tentu saja, Agnus tidak bisa menghentikan setiap skill sendirian. Tapi, Agnus memiliki ratusan necromancer, dan jumlah mayat mereka berjumlah ribuan. Itu hampir mustahil untuk menembus tentara undead yang hanya berfokus pada pertahanan. Piaro dan Euphemina berjuang melawan skeleton. Lain kali kita bertemu, panggil petani itu dan kamu akan berakhir menangis. Agnus menggunakan sihir lik mumut dan mundur dengan cepat. Sementara Immortal mengikat kaki anggota Overgearet dan Ares, Agnus meninggalkan komentar tidak berarti ini dan keluar dari medan perang. Anda gagal mengalahkan mumut. Janji Braham harus menunggu waktu berikutnya. Kegagalan untuk membunuh Agnus, tidak dapat diartikan sebagai kerugian. Pertama, tujuan Grid adalah untuk membantu Ares menduduki kerajaan Belto, dan itu murni kebetulan, jika mereka bertemu Agnus. Segera setelah Agnus dan Immortal mundur, kerajaan Belto mengangkat bendera putih. Dewa Perang Ares telah menduduki kerajaan Belto dan telah menjadi Raja Player kedua. Sungguh menakjubkan, jika seseorang yang memiliki tentara tingkat nasional tetap tidak jelas untuk waktu yang lama. Sekali lagi aku menyadari, betapa luasnya dunia Satisfy. Dalam hal itu, Agnus juga luar biasa. Dia mungkin telah dikalahkan, dan tidak dapat menepati janjinya untuk membunuh Raja Overgearet dan Dewa Perang, tapi kekuatannya unik. Dia memblokir tentara Ares dan elit Overgearet. Sejujurnya, dampaknya lebih besar daripada ketika Kraugel muncul. Aku tidak tahu, berapa kali aku senang melihatnya. Tapi kesimpulannya adalah, jika Grid jauh lebih baik, Raja pertama yang membantu kelahiran Raja kedua, akan lebih tinggi. Petani. Aduk itu besar. Kerajaan Player kedua lahir setelah kerajaan Overgearet. Tampaknya, itu juga memiliki hubungan yang kuat dengan kerajaan Overgearet. Secara eksponensial, itu meningkatkan pengaruh Grid. Banyak orang menjadi waspada dan takut pada Grid. Reputasi tentara Ares juga melambung ke langit. Dampak yang diterima orang sangat besar, karena kekuatan yang tidak diketahui, telah unggul atas kerajaan. Orang-orang menduga ada banyak kekuatan tersembunyi, selain dari tentara Ares. Dan, jika Agnus tidak menghabiskan kekuatan untuk berurusan dengan Ares pada awalnya, hasil dari pertarungannya dengan Grid mungkin akan berbeda. Secara khusus, penampilan undetnya, ketika dia mencapai titik kematian, sangat menegangkan. Agnus setidaknya adalah level Kraugel. Petik 2. Aku merasakan karisma, dalam caranya tertawa sambil mengorbankan sisi yang sama. Ya, Agnus adalah satu-satunya. Ayo ikuti Agnus. Mantan anggota Blood Carnival dan penjahat lainnya tertarik oleh kekuatan dan kegilaan Agnus. Mereka mulai berkumpul di sekitar Agnus. Maafkan aku. Grid meminta maaf kepada Euphemina. Itu karena, dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan lik mumut, karena keinginannya. Euphemina menggelengkan kepalanya. Jangan minta maaf. Di tempat pertama, tidak jelas apakah aku bisa menekan mumut. Bahkan, jika aku adalah bagian dari pertarungan. Pertemuan dengan Agnus tidak terduga. Itu adalah kebetulan murni di mata Grid dan Euphemina. Sangat diragukan jika Euphemina yang telah menghabiskan banyak skill berurusan dengan pasukan elit lapis baja, akan berada dalam kondisi yang baik melawan Agnus dan mumut. Dia terlalu kuat. Kekuatan Agnus jauh melebihi harapan semua orang. Tapi, tidak ada bayangan di wajah Euphemina dan anggota Overgearet, ketika mereka memikirkan Agnus. Agnus mungkin hebat, tapi Grid akhirnya menang. Anggota Overgearet diyakinkan, karena Grid ada di sisi mereka. Namun, ekspresi Grid gelap. Kerumunan itu benar. Jika Agnus memiliki semua League dan Death Knight-nya dan melawanku sejak awal, aku akan cenderung menang. Jika kues Braham dan Mumut tidak terjadi, maka Grid tidak akan cocok dengan Agnus. Grid dapat mempertahankan statusnya, karena efek kompensasi yang kuat dari kues. Ya, aku saat ini lebih lemah dari Agnus. Aku akan kalah, jika bukan karena Piaro. Tapi, waktu berikutnya akan berbeda. Kegelapan di wajah Grid terangkat.
Dia diingatkan tentang fleksibilitas barang-barangnya. Ini adalah keuntungan terbesar dari Pakmas Descendants. Dia bisa membuat item baru. Grid tidak meragukannya. Akan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan Agnus, jika dia memiliki item untuk undead. Aku yakin, Agnus berbeda dari Kraugel. Petik 1. Kontrol dan indera Kraugel adalah fondasi kuat, yang membuatnya merasa seperti tembok yang keras. Tapi, Agnus mengandalkan skill, dan tampaknya memiliki banyak titik buta. Item adalah alat yang tepat untuk digunakan melawan keterampilan. Lalu, lain kali, dia akan menang. Senyum lebar muncul di wajah Grid, saat dia bersumpah. Permainan itu terlalu menyenangkan, dan tidak ada waktu untuk bosan. Di luar kerajaan Belto. Cik. Cik. Agnus sendirian dan tubuhnya mulai berubah menjadi abu-abu. Durasi transformasi setengah lichnya sudah berakhir. Anda telah mati. Anda telah kehilangan banyak XP. Kick. Grid. Agnus tidak marah, meskipun debutnya yang seharusnya mulia, diwarnai dengan penghinaan. Apakah ada lawan lain yang telah mendorongnya sejauh ini sejak Kraugel? Tidak. Grid, kihat, kick. Kuhahahat. Agnus senang. Dia merasa bersyukur untuk Grid, yang menutupi ingatannya tentang penderitaan. Paling tidak, dia akan bisa tidur nyenyak malam ini.